Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, maaf Ibu. Pas kamera hari ini ya kan perkuliahan kan sudah selesai. Hari ini Ibu akan berikan kisi-kisinya ya. Nah, langsung aja ya. Ini semua teman-teman belum pada masuk. Banyak yang belum masuk. Tolong diworo-woro ya. Tolong dipanggil-panggil. Nah, ya diantaranya ya. Saraf simpatis ya, kata lainnya itu apa? Ya, saraf apa? Nah, kalau ujung saraf yang menghasilkan adrenalin namanya adrenergik kan, itu sama dengan saraf simpatis. Ingat tuh. Kalau parasimpatis persamanya dengan kolinergik. Berarti dia menghasilkan asetilkolin ya. Asetilkolin dan adrenalin itu adalah neurotransmitter untuk menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lain, atau dari neuron ke otot, atau dari neuron ke organ ya. Oke, kemudian, nah Ibu bicara tentang tekanan darah sekarang. Tekanan darah itu kan harus, tekanan darah manusia itu harus adekuat ya. Adekuat dalam artian harus ada nilai yang tertentu ya, 120/80. Nah, tekanan darah tidak boleh melebihi batas itu ya, dari tekanan darah 120/80 atau kurang dari itu ya, tidak boleh melebihi. Jadi kalau ada tekanan darah manusia itu tinggi, maka harus diturunkan ya, harus diturunkan. Kalau tekanan dia rendah, nggak boleh juga ya, karena darah itu tidak akan sampai ke organ. Maka kalau tekanan darah dia rendah, maka harus diapakan? Diapakan? Kalau rendah, dikembalikan ke, gimana coba? Transfusi darah, Bu. Nah, salah. Itu kan transfusi darah kan eritrosit. Ini kan tekanan, beda ya. Tekanan dengan darah itu beda. Beda dong. Ini kan tekanannya darah, sirkulasi darah yang beredar. Jadi dari jantung mencurahkan darah ke seluruh tubuh itu ada faktor curah jantung itu terlibat, ada faktor tekanan di pembuluh darah ya. Apakah pembuluh darahnya itu dia melebar, vasodilatasi namanya kan kalau dia melebar. Kalau dia mengkerut atau menyempit itu namanya vasokonstriksi ya. Kalau di pembuluh darah istilahnya itu vasodilatasi, vasokonstriksi. Beda kalau di paru-paru ya. Kalau di paru-paru itu ada namanya bronko-dilatasi atau bronkokonstriksi. Itu yang di paru-paru ya. Jadi pembuluh darah kita nilainya yang normal berapa? Yang normal. Ayo. 120/80. Nah, kalau dia tinggi namanya penyakitnya apa? Hipertensi, Bu. Hipertensi, Bu. Nah, kalau hipertensi berarti harus diapakan supaya dia normal? Minum obat. Obat. Tujuannya minum obat Untuk menurun. apa? Untuk menurunkan pembuluh darah ya. Gimana pembuluh darah bisa turun? Pipa-pipanya itu, pembuluhnya. Dia gimana? Melebar atau apa namanya? Dilatasi. Ya. Jadi dari vasokonstriksi dia dilatasi ya dengan minum obat anti hipertensi. Kalau misalnya dia shock ya, shock, apa yang terjadi dengan shock?
Misalnya di kegawat daruratan di IGD, shock itu tekanan darahnya gimana? Tekanan darahnya kasus shock Kalau turun, Bu. turun kan? Berarti kalau tekanan darah turun boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Bu. Nah, nggak boleh kan? Tekanan darah nggak boleh tinggi, tapi dia juga nggak boleh rendah ya. Nah, kalau tekanan darah turun rendah itu nggak boleh karena kan darah tidak akan mencapai organ, ya dia gembos gitu dia. Karena kan di setiap organ itu dia butuh darah untuk mengangkut oksigen ya untuk melakukan metabolisme. Nah, kalau dia turun lalu diapakan di gawat darurat supaya dia naik. Ya diinjek kayak epinefrin atau norepinefrin. Iya, iya betul diinjek ya. Nah, dengan obat itu tadi. Nah, kalau tadi di pemberian obat antihipertensif, pembuluh darahnya menjadi vasodilatasi. Nah, kalau dengan pemberian norepinefrin, pembuluh darahnya jadi gimana? Vaso apa? Tujuannya kan tekanan darah naik kan? Ya. Pembuluh darahnya jadi gimana? Jadi menyempit, konstriksi. Namanya konstriksi ya. Vasokonstriksi. Udah ya, itu ya untuk pembuluh darah seperti itu. Nah, sedangkan obatnya itu sendiri dinamakan apa? Ada istilahnya juga. Apa? Vasopresor ya obatnya. Namanya vasopresor. Nah, kalau di pembuluh darah itu kan ada reseptor ya. Ibu udah sering berkali-kali jelaskan untuk mekanisme penurunan pembuluh darah, diantaranya obat-obat yang bekerja pada reseptor di pembuluh darah. Dan ada obat-obat yang bekerja pada reseptor di jantung. Ya, ada yang mengubah angiotensin 1 ya, mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Jadi untuk di pembuluh darah ada apa reseptornya di situ? Reseptor apa? Kalian kan udah presentasi juga, ya kan? Udah presentasi juga tuh kemarin dari tugas-tugasnya, harusnya udah ingat. Ya, ada reseptor apa di situ di pembuluh? Reseptor Alfa sama beta ya. Kalau beta Kalau di beta di mana? paru. Beta 1 di mana? Beta di mana? Beta di mana? Curah jantung. Karena kan curah jantung mempengaruhi ya. Curah jantung artinya darah yang dipompa di ventrikel kiri itu akan mengalir ke pembuluh darah. Ibu kan bicara di sirkulasi waktu itu. Ya. Jadi tolong ini kan karena materinya banyak di review ya setiap kali itu dari. Nah, karena curah jantung dari ventrikel kiri itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh, itu yang berperan untuk mengatur ya kontraksinya. Itu pemicu sarafnya di situ ada reseptor beta ya. Kalau di pembuluh darah reseptor apa? Pembuluh darah alfa, di jantung beta. Ya, ya oke ya. Di jantung beta. Nah, kenapa ya pada kasus shock ya? Pada kasus shock itu terjadi tekanan darah rendah ya kan? Itu sangat berbahaya karena kan pembuluh darahnya itu mengalami vasodilatasi ya melebar ya sedangkan mungkin curah jantungnya karena ada waktu itu ibu cerita apa ya cerita angina ya
angina karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang mensarafi yang mengatur, yang memberikan aliran darah ke jantung, ya, seperti itu. Jadi jantung tidak bisa mendapatkan aliran darah, akibatnya dia tidak bisa bekerja karena dia tidak ada metabolisme di situ, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan shock. Nah, setelah dia shock, maka apa yang terjadi di level jaringannya, di level sel? Sel juga tidak mendapatkan supply oksigen dan nutrisi, ya. Jadi pembuluh darah itu kan mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, di level-level seluler ya sampai ke level seluler ya. Nah, tapi kalau pada kasus shock karena dia tekanan darahnya itu rendah ya, gembos, dia tidak kuat. Kayak misalnya nih ya, kalau misalnya nih ada aliran darah nih, aliran shower misalnya ya kan, shower nih tekanan airnya tuh nggak kuat, maka dia kan nggak akan memancar gitu kan, dia nggak ada power gitu memancarkan ke seluruh sel tuh nggak ada, dia gembos itu karena tekanannya misalnya di satu rumah ini tidak ada banyak pipa-pipa tapi airnya tuh banyak, airnya cuma sedikit, berarti tekanan darahnya itu kan nggak ada ya. Begitu pula yang terjadi di tubuh kita ya. Kalau gembos dalam arti tekanan darah pada saat shock turun, berarti dia tidak bisa memancar ya, tidak ada tekanan, tidak bisa memancar ke sel ya, akibatnya sel tidak mendapat supply O2 ya, yang mengakibatkan apa? Kegagalan organ ya, kegagalan organ ya, organ-organ itu tidak bisa melakukan metabolisme karena tetap aja untuk metabolisme itu diperlukan O2 dan nutrisi ya. Nah, jadi shock itu kan kalau misalnya kegagalan multi organ itu yang bisa membahayakan nyawa ya, itu dinamakan shock sepsis ya. Tapi kalau misalnya hanya hipotensi aja, artinya hanya tekanan darah turun, nah itu dinamakan shock hipotensif. Kemudian untuk shock kardiogenik adalah yang terjadi pada jantung ya, shock kardiogenik seperti itu. Nah, untuk kegagalan multi organ itu yang bisa mengancam ya, itu dinamakan shock itu sepsis ya. Nah, tadi kita bicara tentang tekanan darah ya. Tekanan darah tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah. Nah, begitu pula neurotransmitter penghantar impuls ya, impuls pada saraf ya. Nah, pada otak kita itu kan ada berbagai neurotransmitter yang bekerja ya. Untuk masih ingat nggak untuk penyakit Parkinson itu kelebihan apa? Iya, pinter ya. Nah, jadi kelebihan dopamin dan asetilkolin ya. Jadi untuk penyakit Parkinson itu dia level neurotransmitter di dalam otak juga atau di dalam seluruh tubuh itu juga harus adekuat ya. Dalam artian dia ada level tertentu kesetimbangannya yang tidak boleh lebihi gitu. Misalnya untuk bekerja di sistem gerak motorik itu kan ada dopamin dan asetilkolin. Nah, kalau kelebihan dopamin dia akan jadi penyakit. Kalau kelebihan asetilkolin juga menimbulkan penyakit. Jadi harus level tertentu, ya. Nah, untuk obatnya, mekanisme obatnya ada yang dengan cara
menurunkan kadar asetil, tergantung ya, kalau dia kelebihan dopamin berarti menurunkan kadar dopamin kerjanya ya. Kalau dia kelebihan asetilkolin ya, dalam hal ini untuk Parkinson itu kan kelebihan asetilkolin dan kekurangan dopamin. Makanya level dopamin di neurotransmitter itu harus dipicu ya, distimulus dengan obat-obatnya ya, obat-obat Parkinson, dan supaya dia keseimbangan antara dopamin dan asetilkolinnya menjadi adekuat ya. Nah, kemudian untuk tadi yang jalur hipertensi, yang jalur reseptor alfa 1 dan beta 1, kemudian juga ada hormonal yang mengatur ya dalam hipertensi ini. Apa itu? Apa? Ingat, ada beberapa jalur kerja obat ya. Itu tadi Ibu sebutkan ya. Ada yang dia bekerjanya dalam enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Karena yang mengatur ada hormon yang mengatur vasodilatasi dan vasokonstriksi itu adalah angiotensin 2. Tapi prekursornya itu angiotensin 1. Jadi angiotensin 2 ini lebih aktif daripada angiotensin 2. Nah, di dalam tubuh itu ada enzim yang berperan untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Jadi perubahan dari prekursor ke prekursornya yaitu angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu dihambat. Itu kerja lain daripada mekanisme obat hipertensi ya di angiotensin ya. Jadi karena angiotensin dia berperan dalam ini mengatur tekanan darah ya. Nah, kalian pelajari masing-masing golongan obatnya ya. Ya, golongan apa? Coba contoh obat. Contoh obatnya kalian udah presentasi, kalau nggak salah udah 3 kali presentasi ini. Untuk tekanan darah, golongannya apa aja golongan obatnya? AC inhibitor, Ya, terus apa lagi? Yang Beta lain sebutkan. blocker, Iya, terus. kalsium channel blocker. sama Iya, terus. diuretik. Ya, oke, itu masing-masing ya. Kalian pelajari cara kerjanya dan contoh-contoh obatnya. Ingat aja belakang-belakangnya ya. Ya. Kan sama tuh. Ya. Ada yang sartan gitu kan, kandesartan, valsartan, olmesartan. Terus ada yang apa lagi? Dipin ya kan, amlodipin. Nah, itu masing-masing golongan itu kalian pelajari itu ada karakteristik ini kan, nama-nama obatnya samanya, nama belakangnya sama ya, tapi nama depannya beda. Itu golongan obat yang sama ya. Terus yang mengeluarkan urin dengan cara mengeluarkan urin ada juga, yaitu golongan apa namanya ya. Kemudian pelajari tentang diabetes ya. Tipe-tipe diabetes pelajari, kalian udah beberapa kali ya. Pelajari. Nah, diabetes tipe 1 dan 2. Ya, tipe 1 gimana? Bedanya dengan tipe 2? kadarnya sama penggunaan obatnya, Bu. Iya, maksudnya kan diabetes itu kan ada yang tipe 1. Ada yang tipe, Insulinnya nggak sensitif. ya insulinnya nggak sensitif atau kok sedikit, itu tipe berapa? Tipe berapa? 2 ya? Aduh, lupa lagi. Ini yang tipe 1 yang tidak ada insulin sama sekali. Ya, kalau yang masih bisa dihasilkan insulinnya itu tipe 2. Tapi
insulin yang dihasilkan tidak cukup, ya, tidak cukup. Dan yang satu lagi, atau dia tidak ketika dia nempel dengan reseptornya, dia tidak sensitif. Ya, dia tidak menimbulkan efek kayak obat-obat agonis gitu ya kan, dia tidak menimbulkan efek. Nah, itu insulin itu golongan tipe 2 ya. Nah, kalau tipe 1 pengobatannya dengan apa? Tidak dihasilkan insulin sama sekali. Dan apa? Gitu, Bu. Apa gimana? Pakai anti diabetik oral sama insulin. Antidiabetik oral, insulin lah, kan tidak sama sekali insulin injeksi ya. Insulin injeksi. Kan kalau dia diabetik oral itu kalau dia masih bisa dirangsang ya. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kan untuk tipe 2 itu ada yang dihasilkan insulin, tapi insulinnya tidak sensitif. Kata lain dari insulin tidak sensitif, apa namanya? Kalau obat antimikroba artinya dia resisten. Kalau insulin artinya apa? Kan kalau antimikroba, kalau kumannya tidak mempan lagi dinamakan resisten kan? Ya, obatnya. Kalau insulin tidak bisa menimbulkan efek pada reseptornya, nama lainnya apa? Resisten juga. Apa namanya? Apa? Pelajari itu ya. Nah, gimana itu resistensi insulin? Ya, pelajari obat diabetes. Tuh ada banyak obat diabetes, ya kan? Golongan kerjanya itu apa? Ya, ada beberapa golongan untuk obat diabetes. Pelajari berikut contohnya. Nah, untuk menentukan pengobatan, biasanya kita mengukur selain gula sewaktu juga kadar apa? Kadar glukosa yang menempel pada hemoglobin. Namanya apa? BA1. Iya, ya. HbA1c, ya. Oke. Nah, untuk menentukan pengobatan biasanya kita juga mengukur HbA1c ya, dievaluasi setiap 3 bulan ya. Nah, untuk menentukan apakah dia mendapat obat monoterapi ya, yang artinya dia hanya mendapat 1 obat oral, diabetik oral, atau dia mendapat 2 jenis antidiabetik oral, atau dia dengan kombinasi insulin ya. Makanya harus kita lihat level HbA1c-nya. Lihat itu ada bar-barnya. Bukan maksudnya ada pedoman tata laksananya, kalian pelajari ya yang sudah diberikan. Nah, tadi ya. Jadi dalam insulin itu berperan untuk apa? Kenapa sih dibicarakan insulin ketika kita membicarakan diabetes? Apa sih peran insulin dalam tubuh kita? Gimana dia peran? Udah sering jelasin ini berkali-kali di ininya, figur atau ininya, Insulin buat pathway-nya. membantu mengontrol kadar gula darah itu adanya di sel beta pankreas. Iya, hormon yang berperan untuk menurunkan glukosa darah. Tapi apa sih perannya ketika dia dihasilkan oleh sel beta pankreas? Ya, dari pankreas, artinya dia dihasilkan oleh pankreas, lalu dia akan mengalir ke sirkulasi, ya, untuk dibawa ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, setelah itu dia akan didistribusikan ke sel. Ya. Nah, di dalam level seluler ini, peran daripada insulin Ibu udah jelaskan berkali-kali untuk uptake glukosa ya. Glukosa. Iya, jadi kalau glukosa itu tidak bisa langsung digunakan
oleh sel. Karena sel itu dibatasi oleh membran, ya. Jadi tidak semua sembarangan bisa masuk ke dalam sel. Harus ada ininya, apanya, reseptor dan hormon yang berperan. Nah, supaya semua glukosa yang ada di pembuluh darah itu bisa dimanfaatkan oleh sel, maka insulin harus nempel di reseptornya supaya bisa masuk ke dalam sel. Benar nggak? Karena kan Ibu bilang nggak semua baik protein maupun compound itu bisa masuk ke dalam sel. Harus ada transporter ya yang membawa dia masuk. Harus ada neurotransmitter atau hormon ya yang nempel di reseptornya. Nah, itu spesifik. Nah, untuk insulin dia membantu transportasi atau uptake glukosa ke dalam sel, ya. Tapi di samping insulin ada lagi transporter yang berperan, ya. Apa? Selain insulin. Jadi insulin nempel di reseptornya baru glukosa bisa masuk. Tapi untuk transporter untuk uptake glukosa juga ada peran dari glukos transport 4. Ingat nggak? Ingat nggak glukos transport 4 yang Ibu ceritakan gimana dia sintesisnya? Gimana dia mulai disintesis, bagaimana sintesisnya itu udah jelasin berkali-kali loh, itu ya. Nah, glukos transport 4 ya, itu kan ketika obat tertentu nempel ya dibawa masuk ke dalam inti sel, dia akan berikatan dengan reseptor pipar ya, reseptor pipar yang berada di nukleus ya. Reseptor pipar dengan adanya obat-obat antidiabetik oral yang nempel di reseptor pipar, ingat obatnya itu apa? Kemudian dia akan membuka histon ya, membuka histon yang ada di dalam DNA ya. Dia akan nempel di situ dan dia akan melakukan mengcopy ya, melakukan transkripsi ya, melakukan mengcopy sintesis atau perintah sintesis glukos transport 4 ya. Kemudian dia membawa transkrip ini dibawa oleh messenger RNA ke sel ya, ke badan Golgi, lalu dia akan disintesis di badan Golgi ya. Setelah itu glukos transport 4 yang sudah disintesis ini jika dia berada di sitoplasma dia belum aktif ya. Maka dia harus bertranslokasi. Dia berpindah dari sitoplasma ke membran sel ya. Untuk apa gunanya? Selain tadi untuk metabolisme glukosa itu ada insulin, glukos transport 4 ini juga akan membantu uptake glukosa ke dalam sel. Ya, jadi membantu karena dia kan transporter. Apa artinya transporter? Kendaraan, ya. Si glukos ini naik kendaraan si glukosa ini ikut ke glukos transport 4, ya, dia masuk dibawa oleh transporternya. Ya, bukan hanya glukosa tapi juga di tempat-tempat lain ada masing-masing transporter ya yang bisa membantu metabolisme atau metabolisme berbagai asam amino maupun glukosa ya. Itu. Oke ya, sampai di situ ya. Itu udah jelaskan berkali-kali, buka aja recordingnya ya. Nah, kemudian ada lagi kita akan masuk ke reseptor tyrosine kinase. Ingat, Ibu pernah jelaskan struktur daripada reseptor tyrosine kinase ini, ya. Beberapa reseptor kan punya subunit ya atau domain ya. Ya, kalau dia single, ini istilah-istilah aja ya. Kalau dia domain atau unitnya single, maka disebut dengan monomer.
Coba kalian buka nanti di PPT, lihat bentuk reseptor dari tyrosine kinase itu. Kalau dia dalam bentuk monomer, dia tidak aktif, ya. Kemudian dia akan menjadi aktif ketika dua reseptor tyrosine kinase ini membentuk dimer, ya. Dimer artinya dua subunit bergabung, maka dia akan mengaktifkan G protein, ya. Jadi G protein pada membran sel. Dilihat lagi, dibuka lagi recordingnya seperti itu, ya. Pelajari bagaimana reseptor tyrosine kinase bekerja, ya. Bagaimana strukturnya, ya. Gunanya reseptor tyrosine kinase untuk apa, ya. Kemudian kalian pelajari hormon steroid, ya. Penggolongan hormon steroid, fungsi masing-masing penggolongan itu, ya. Bagaimana dia bekerja, ya. Ada berapa jalurnya? Golongan besar daripada hormon steroid. Ada yang ingat? Jalur besarnya ada berapa? Ingat nggak? Buka lagi recordingnya. Ada 2 ya, masa sih ulang-ulang terus ya. Nah, untuk glukokortikoid itu kerjanya di mana? Untuk mineralokortikoid kerjanya tuh di mana ya? Untuk glukokortikoid kerjanya sebagai untuk apa? Buka tuh ada di PPT-nya. Ingat dong, gluko berarti dia kerjanya di gluko artinya apa? Gluko artinya apa tuh? Nah, Hah? Apa? Gluko? Tadi udah just sebutin glukosa gitu, ya. Metabolisme karbohidrat. Ya, glukosa kan berasal dari karbohidrat dan fungsi imun. Dan kalau mineralokortikoid kerjanya di mana? Mineralokortikoid. Ginjal. Iya, ginjal ya. Ingat mineral. Mineral berarti dia mengeluarkan apa? Yang namanya mineral tuh natrium, kalium, itu kan mineral. Bukan karbohidrat. Itu kan karbohidrat itu kan beda ya. Kalau glukokortikoid berarti dia metabolisme glukosa. Ingat gluko. Kalau mineralo berarti dia kerjanya di ginjal ya untuk sekresi dan reabsorpsi daripada berbagai mineral yang ada dalam tubuh. Ya, gunanya apa? Untuk homeostasis tubuh manusia, ya. Karena tubuh manusia kekurangan mineral tertentu, misalnya kekurangan kalium atau kelebihan kalium itu nggak bagus, ya. Kelebihan kalium itu toksik bagi jantung, tapi kalium juga diperlukan oleh jantung, ya. Seperti itu. Jadi level-level mineral maupun hormon maupun neurotransmitter maupun itu semua tidak boleh intinya tidak boleh berlebihan, ya. Kalium bagus untuk jantung, tapi kalau dia kelebihan juga toksik ya bagi jantung. Oleh sebab itu si mineralokortikoid dia akan memantau, memonitor ini kelebihan apa enggak dalam tubuh kita ini kaliumnya. Kalau kelebihan maka akan dikeluarkan melalui urin. Ya, kalau kekurangan berarti apa-apa yang sudah ada di tubulus, ya kan urin itu dikoleksi, dikumpulkan di tubulus, ya kan? Apa-apa mineral yang di tubulus itu direabsorpsi, diserap kembali. Ya, kalau ternyata misalnya jantungnya masih kurang nih atau level kaliumnya masih kurang di dalam tubuh ya. Nah, makanya dia akan si mineralokortikoid ini fungsinya dia akan mereabsorpsi mineral tertentu. Jadi pengaturannya ada di mineralokortikoid, ya. Itu golongan hormon steroid. Ya, kemudian nah,
Kerja ini ya, kerja hormon, kerja steroid, ada yang short acting, intermediate acting, long acting. Itu dilihat apa aja jenis-jenisnya, ya. Contoh-contohnya mekanisme kerja steroid, kemudian dalam mengatur alergi juga ada peran di situ kortikosteroid untuk mengatur alergi. Karena ketika kita alergi, ya misalnya kalau terpapar oleh alergen, maka tubuh kita ya akan mengeluarkan apa namanya? Stamin. Ya, histamin. Dan dari rangkaian itu sebelum histamin terjadi, keluar ada imunoglobulin ya. Ya, pathway awalnya dia akan menghasilkan imunoglobulin. Untuk alergi itu imunoglobulin E, ya. Nah, di sini juga hormon golongan obat kortikosteroid juga dia mencegah terbentuknya imunoglobulin, ya. Yang pada akhirnya akan berujung pada pengeluaran atau produksi histamin, ya. Kemudian tadi pelajari reseptor pipa peroksisom proliferator activated receptor ya, PIPAR ya, pelajari ya gimana mekanismenya. Ya, obat-obatnya ya. Kenapa gimana rangkaian pathway untuk reseptor PIPAR. Kemudian jalur transduksi pada G protein. G protein ada 2 jalur transduksi sinyalnya apa aja, udah ada di situ. Ya di PPT, di recording buka lagi. Kemudian nah, untuk komunikasi saraf ya, dari ketika kita menerima stimulus atau rangsangan dari reseptor panca indera yang merupakan sensori. Nah, antara itu kan diteruskan dari sensor kita ya, dari kulit, mata, panca indera ya, dari lidah dan sebagainya. Nah, itu kan dibawa ya, sinyalnya dihantarkan ke otak ya. Tapi antara satu neuron dengan neuron lain itu terdapat sinaps. Ya, sinaps sehingga itu harus ada zat untuk menyambung ya. Menyambung transduksi sinyal yang kita terima ya. Karena dari panca indera itu kita menerima sensor kemudian dihantarkan dalam bentuk impuls ya. Impuls beda dengan hormon yang kerjanya lama ya, maksudnya durasi kerjanya itu lama. Tapi sinyal ini kerjanya cepat ya, dalam hitungan milidetik. Kemudian dia akan menyampaikan sinyal yang diterima oleh sensori ya ke otak ya. Tapi antara satu neuron dengan neuron lain ataupun ketika rangsangan dari ke motorik dari otak itu disampaikan ke organ, itu ada celah ya, celah atau sinaps, sehingga agar transduksi sinyal dapat terus berlanjut, maka dikeluarkan neurotransmitter ya. Ya, ingat itu kata lainnya adalah ligan, kata lainnya neurotransmitter, ada yang menyebut juga dengan ligan ya. Itu neurotransmitter. Nah, kalian pelajari jenis-jenis neurotransmitternya itu apa aja ya. Kemudian banyak ya. Ada pelajari serotonin, glutamat, asetilkolin, GABA, histamin ya. Ada ya masing-masing. Dan pelajari obat-obatnya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing reseptor itu. Nah, untuk reseptor tirosin kinase ya, ekspresi daripada reseptor tirosin kinase ini ya, jika dia ekspresinya banyak, gunanya apa sih reseptor tirosin kinase ini? Dia ekspresinya banyak pada penyakit apa? Pada penyakit apa reseptornya banyak?
Dia perannya apa? Reseptor tyrosine kinase. Perannya apa? Untuk growth factor atau pertumbuhan sel, ya. Kalau dia ekspresinya banyak, maka akan terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Ya lebih dari semestinya, ya. Itu terjadi pada contohnya penyakit apa? Serbu. Hah? Pertumbuhan sel yang abnormal? Kanker. Ya, oke ya. Nah, kalian pelajari tuh reseptor tyrosine kinase. Itu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Karena kuliahnya udah habis. Minggu depan kalian harus ujian, ya. Kalian buka-buka Ibu, lagi, maaf, belajar. mau Ya, tanya Bu. Ada ya. latihan soal nggak Bu? Kira-kira. Apa? Gimana? Ada latihan soal nggak Bu? Oh gitu. Iya deh, nanti Ibu siapkan ya. Ibu siapkan Baik, latihan terima kasih soalnya ya. banyak Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, Pelajari ya, kita sama-sama belajar. Ya, gimana? untuk PowerPoint yang dari Ibu, kita dapat nggak Ibu? Udah saya kasih kirim ke Farizan. Oh sudah Yang ya Bu, kapan? Yang PPT minggu keberapa? yang setelah UAS Ibu. Udah saya kirim. Farizan, Farizan sudah terima yang PPT berapa aja? Nanti Farizan yang belum, saya udah kirim 11, 12. Kemudian yang setelah UAS, udah kok. Tapi kalau mau dikirim lagi nggak apa-apa. Langsung Ibu kirim sekarang. Baik Bu. Ya, ya oke. Nah, untuk tugas yang kemarin Ibu bilang, apakah sudah diselesaikan? Kita kerjasama ya. Tugasnya itu kan untuk membantu belajar juga. Apakah sudah di-upload di Google Drive? Tugas terakhir, ingat nggak? Ibu suruh apa tuh tugasnya? Ingat nggak? Yang buat PowerPoint itu ya, Tuh kan lupa. Yang bukan di PowerPoint, yang di MS Word. Kan Ibu bilang satu kelas ini terdiri dari 30 lebih kan? 33 apa? Kalau nggak salah. Ini kelas kayak beda Kita kelas. cuma 18 orang, Ibu. Nah, 18 orang itu kan dibagi ya. Misalnya satu kelompok 2 orang. Nih, masing-masing yang udah PPT yang Ibu berikan dan kuliah yang Ibu berikan itu dirangkum. Ya, itu kan dalam bentuk PowerPoint, tapi kalian narasikan. Kalian jelaskan, ya. Jelaskan. Kemudian contoh-contoh obat yang sudah Ibu minta kalian untuk presentasikan, masukkan di situ. Nah, untuk penjelasan atau narasi dari PPT Ibu itu kalian boleh kasih warna hitam. Ya, kalian kasih warna hitam, kemudian contoh-contoh obatnya boleh kalian kasih warna merah, ya. Kemudian kalau ada penjelasan tambahan baik dari jurnal maupun dari buku boleh, ya, untuk menambah pemahaman kalian beri warna lain. Maksudnya kenapa? Supaya kalian bisa tahu, oh ini yang dari Ibu, ya, yang kemungkinan besar akan apa namanya? Akan nanti keluar gitu dalam ujian. Begitu. Nah, dari yang 18 ini dibagi satu kelompok 2 orang. Masing-masing membahas materi yang sudah Ibu sampaikan. Tapi jangan cuma kopas-kopas dari PPT, kalian jelaskan, ya. Kalian jelaskan, kemudian beri warna hitam ya penjelasan itu. Kemudian apa namanya? Yang Ibu minta untuk kalian bikin PPT tentang contoh-contoh obat, golongan obat tuh kalian masukkan di situ. Kan udah dibikin PPT-nya kan? Udah ada pembagiannya. Misalnya untuk obat jantung, untuk obat hipertensi, untuk masing-masing ya.
Untuk obat misalnya Parkinson, untuk obat apa itu masukin. Ya, tergantung tema daripada ibu berikan materinya ya per minggu itu kan beda-beda. Gitu. Oke, Farizan, paham? Ini untuk belajar Ibu, juga, membantu belajar. Iya. Ibu maaf mau nanya, itu tugasnya PPT-nya semua dari materi setelah UTS atau materi terakhir ini aja, Ibu? Semua lah. Semua dari sebelum UAS, dari sebelum UTS, semua. Makanya kan satu kelompok 2 orang. Kan kalian udah bikin contoh-contohnya juga, tinggal kopas. Ya, tapi Ibu maunya kalian jelaskan gitu yang dari itu. Misalnya tentang tyrosine kinase itu apa, strukturnya bagaimana, kemudian dia kerjanya itu bagaimana, pathway-nya itu seperti apa. Kan Ibu udah berkali-kali jelaskan tuh supaya kalian paham gitu. Jangan cuma lewat-lewat gitu aja, ya. Nah, kemudian dia fungsinya itu jika kelebihan reseptor ekspresinya itu ekspresi lebih dari reseptor itu gimana akibatnya. Kemudian keseimbangan neurotransmitter itu bagaimana, macam-macam neurotransmitter ya kan. Kan banyak tuh jenisnya. GABA, kemudian reseptor GABA, G-protein, kemudian reseptor histamin, gitu ya. Bisa kok insya Allah kalau satu sehari juga kelar itu ya carilah kan koordinasi cuma satu orang kan cuma pegang satu materi ya kan. Ibu, Jadi ada gimana? maaf Bu. Ini kan sebenarnya kita tuh udah buat ya Bu, tiap materi itu tiap PPT Ibu tuh ada rangkumannya. Memang sudah ada Ya. pengerjaannya. Ah, Yang itu aja atau gimana Bu? Biar boleh Hmm, boleh yang itu tapi jangan cuman kopas dari PPT Ibu, kalian jelaskan enggak Bu, ya kita emang bikin udah ada penjelasan di resume. PPT iya. Oh ya, boleh itu. Boleh kalau untuk menambah pemahaman, kalian boleh tambahkan lain dari sumber lain supaya kalian paham misalnya kan dari apa buku boleh atau dari jurnal boleh, tapi warnanya dibedakan dari yang Ibu kasih. Ya, boleh kalian tambahkan. Maksud Ibu gitu. Boleh itu kalau kalian udah bikin resume boleh. Kalian jelaskan, boleh misalnya kalau kalian tambah dari materi lain tapi warnanya itu dibedakan ya, yang dari Ibu warna hitam. Kemudian contoh-contoh obatnya dari mana ya kan masing-masing apa defect atau ketidakseimbangan itu menyebabkan apa. Kemudian kan ada obat-obatnya tuh, obat apa aja itu masukin yang udah kalian buat. Lalu ini apa? Sumbernya jangan lupa Ibu bilang sumber harus jelas. Kalau kalian misalnya dari jurnal, nama jurnalnya apa, nama artikelnya apa, kemudian volume berapa itu jelas. Kalau perlu kalian ambil copy linknya gitu ya. Jadi sumbernya harus tertelusur ya, nggak boleh dari sumber yang sembarangan. Jadi Ibu bisa tahu oh kalian belajar nih dari mana. Nggak bisa cuman dari Mbak Google atau dari wiki. Kalau misalnya kalian mau menambah pemahaman dari wiki untuk sendiri ya misal nih pemahaman itu kan di wiki itu kan ada apa namanya? Ada sumbernya. Buka sumbernya, sumber aslinya. Ya tetap ada referensinya dari wiki itu. Oke? Gitu ya. Paham? Kira-kira berat nggak nih? Kan kalian udah bikin resumnya. Nggak apa-apa dari kalian buat aja tuh. Berat nggak? Susah nggak? Maksud Ibu supaya kalian belajar gitu. Memberatkan kalian apa enggak? Sebenarnya buat kalian sendiri ya, bukan buat Ibu ya. Gimana? Ibu, Sanggup? maaf,
Dan lo Ibu, izin ini klarifikasi. Saya belum nangkep banget ini mah tugasnya Ibu. Jadi kan satu kelas nih Ibu 18 orang dibagi dua dua berarti ada Iya, 9 kelompok kan ya Ibu jatuhnya ini ya Bu. iya, iya. Ha. Terus satu kelompok itu dia merangkum satu materi Ibu sehingga nanti dikumpulkan menjadi 9 materi atau satu kelompok merangkum semua yang ada yang materi Enggak setelah semua, UTS. cuma satu. Enggak Oh, semua satu. ya. Ya, Jadi mungkin ada yang kebagian 2, itu bonus ya, bonus buat kalian belajar. Nanti semuanya dikumpulkan di Google Drive. Jadi semua bisa baca hasil pekerjaan kawannya. Jadi itu kan ringan kan? Nggak berat kan? Bukan semua materi 2 kalau orang ini suruh ngerangkum semua, enggak. Ya, cuman satu minggu, misalnya minggu pertama, minggu kedua, ya kalau berapa ada materi tuh, ya, atau minggu pertama, minggu kedua, udah gitu aja. Jadi satu orang ngerjakan satu bagian, tapi semua dikumpulkan di dalam Google Drive. Jadi semua bisa baca pekerjaan temennya, ya materi lain gitu. Paham? paham Ibu, paham. Nggak berat kan? Cuman satu. Berat nggak? Buat tambahan tugas ini, tambahan nilai supaya maksimal nilainya. Kalau bisa nih pelajaran Ibu ini semuanya dapat A, ya, ya. Iya Ibu, amin Ibu. Ibu doain juga ya Ibu. Takut juga nih Ibu. Takut gimana? Iya kadang kita bisa nih Bu belajar udah di luar keluar kepala lah pelajaran kita pas di ujian kan ruang ujiannya semua ngeblank Ibu. Jadi kadang suka begitu. Oh, karena itu belajarnya tidak pemahaman. Kalau ibu tuh metodenya tuh nggak menghafal, jadi dimengerti. Makanya ibu cuap-cuap itu kan, cuap-cuap supaya kalian paham. Kadang diulang beberapa kali, gitu. Kalau kalian paham, nggak apa menghafal, itu pasti ingat karena oh gini 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 kan. Ibu kan kalau ngajarin kayak gitu. Membuka pemahamannya seperti apa ya. Kalau paham ya mungkin lupa, terus kalau udah nyangkut lagi ya nge-recall-nya tuh gampang gitu. Nge-recall artinya manggil manggil itu ingatannya tuh gampang gitu ya. Gitu, oke? Nggak berat kan? Ibu tujuannya bukan memperberat, tapi kalau kalian merasa itu berat, ya terserah kalian deh. Kalau kalian nggak mau, ya aku takutnya nanti, wah ini ibu berat banget gitu kan. Untuk satu materi berat banget, aku nggak mau. Kalian fokus juga belajar untuk ujian, gitu. Ya supaya ujiannya maksimal, itu ya. Silakan deh kalau kalian merasa tidak berat ya, ibu akan kasih tambahan nilai. Silakan bagi yang tidak mau ya, ibu nggak kasih tambahan nilai, gitu aja ya. Terserah kalian. Itu kan jadi pertimbangan kalau misalnya nilainya anjlok, jeblok gitu kan. Itu paham? Nanti tugasnya itu nama-namanya siapa. Jadi ya yang usaha tentunya ibu apresiasi gitu ya kan. Kalau bisa bagus-bagus semua gitu kan. Jangan sampai ada yang mengulang gitu. Maksud ibu seperti itu tujuannya, bukan memberatkan. Tapi kalau kalian merasa berat ya terserah kalian deh ya. Karena kan udah dewasa juga ya. Nggak harus di ini gini, bukan agak ini karena fleksibel gitu. Paham? Teman-teman Paham semua. Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kumpulin di Google Drive ya supaya teman-teman lain bisa baca. Oke? Sebenarnya kalau kalian ini pakai mic gitu, mikrofon, itu bisa loh. Misalnya dari apa yang udah Ibu jelaskan tuh tinggal puter aja, nanti kan dia terekam, tinggal ngedit. Tapi kadang ngeditnya sih suka ngaco ya. Suka ngaco juga. Maksudnya atau kalau kalian males nih ya, kalian males buka PPT terus kalian ngomong.
Ngomong gitu tuh kan nanti kan jadi teks tuh di mikrofonnya. Tinggal kopas gitu kalau capek ngetik. Sekarang kan udah serba canggih. Ya, sebenarnya kayak gitu-gitu nggak jadi halangan. Gitu ya. Udah? Udah sering pakai chat GPT juga? Kalau dari chat GPT, ya, informasi tambahan boleh, tapi Ibu harus semuanya ada ininya. Ada sumbernya yang jelas. Ibu nggak mau kalau nggak jelas. Ya, karena ini harus nanti sebagai ini juga panduan kalian juga. Jadi nggak boleh kalau yang asal-asalan direkrut kopas-kopas, tapi nggak tahu nih siapa yang nulis benar apa enggak. Ibu lebih suka yang udah valid, yang benar ya sumbernya itu. Kalau kalian nambah pemahaman seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini karena Ibu udah lowbat juga ya, lagi di luar kota. Baterainya juga udah lowbat. Nanti untuk absensi, semua hari ini masuk nggak? Ada 18, berarti 2 orang dong nggak masuk. Kemana nih? Farizan ya, seperti biasa nggak masuk ya Farizan ya. Farizan masuk nggak? Farizan selalu nggak masuk. Sama satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa yang nggak masuk? Satu orang ada yang gabung devisnya, Bu. Oh, ada yang gabung lift. Bisa aja deh jawabnya. Oke deh ya. Farizan masuk nggak, Farizan? Nggak ada, Bu, di partisipan. Iya, selalu nggak masuk. Oke. Kalau nggak ada nanti Ibu ini ya, Ibu absenin semua deh ya. Tapi Ibu tanya nih, Farizan selalu nggak pernah nongol. Nanti mungkin Ibu klarifikasi juga ke Farizan ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Semangat ya. Ibu. Semangat belajar. Semua harus dapat bagus, harus dapat A ya. Masa kayak gini aja dapetin. Ini kan mata kuliah inti juga ya untuk kalian karena akan dipakai terus. Ya. Kalau nggak ada, Ibu ucapkan selamat belajar. Ibu ucapkan juga Ibu mohon maaf atas kekurangan penyampaian ya. Selama ini mungkin ada kekurangannya ya. Ibu mohon maaf, selamat belajar kalian, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga semuanya sama ya, dapat pemahaman yang bagus, dapat nilai yang bagus ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.